Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai statistika. Tepatnya adalah uji T berpasangan. Kita akan lakukan perhitungannya secara manual dengan menggunakan Excel. Oke, kita langsung saja ke contoh kasusnya. Kita ingin menguji metode pembelajaran baru terhadap tingkat penguasaan materi ajar pada siswa. Tingkat kepercayaan atau alfa yang diambil yang kita gunakan adalah 5%. Oke, berikutnya ini adalah data sampel penelitian nama siswa, nilai pretest dan nilai post-test. Jadi di dalam data penelitian ini kita harus mengetahui nilai pretest. Artinya adalah nilai penguasaan materi ajar sebelum metode pembelajaran baru diterapkan. Atau sebelum ada treatment, perlakuan, yaitu metode pembelajaran baru. Kemudian nilai post-test adalah nilai penguasaan materi ajar setelah metode pembelajaran baru diterapkan. Dengan kata lain, sudah ada treatment. Oke ya. Kemudian karena ini adalah uji T berpasangan, jadi sampelnya itu hanya ada satu kelompok atau satu kelas di sini ya. Contohnya ini untuk pretest sampelnya A, B, C, D sampai J. Kemudian nilai post-test juga dari sampel A, B, C sampai J. Jadi sampelnya itu masih sama. Tetapi diambil dua nilai. Pretest nilai sebelum treatment kemudian nilai post test yaitu nilai setelah treatment atau perlakuan di sini Oke, ini adalah datanya. Kita akan uji dengan menggunakan uji T berpasangan. Nah, ini sudah disediakan rumusnya. Langkah selanjutnya berarti teman-teman harus bisa membuat hipotesis. Atau sebelumnya teman-teman harus mengetahui asumsi dasar yang harus dipenuhi suatu data ketika ingin dilakukan uji T berpasangan. Oke, di sini asumsi dasar yang perlu Yang pertama adalah data sampel harus berpasangan. Ini sudah terpenuhi karena datanya mengambil sampel yang sama tetapi mengambil dua nilai yang berbeda, pretest dan post-test. Kemudian yang kedua, sampel diambil secara acak. Ini sampel diambil dari populasi dengan menggunakan teknik sampling random sampling. Jadi secara acak di sini Kemudian yang ketiga yaitu berdistribusi normal. Oke, jadi datanya harus berdistribusi normal. Baik nilai pretest maupun post-test itu harus berdistribusi normal. Oke, itu adalah asumsi yang harus terpenuhi oleh suatu data ketika kita ingin melakukan uji T berpasangan. Sekali lagi, yang pertama, data sampel harus berpasangan. Kemudian yang kedua, sampel diambil secara acak. Kemudian yang ketiga, berdistribusi normal. Oke? Untuk data ini kita anggap memenuhi ketiga asumsi tersebut. Jadi tidak memiliki kendala Oke, berikutnya setelah kita melakukan atau mengecek asumsi terpenuhi atau tidak, berikutnya kita harus membuat
hipotesis penelitian. Ada 3 tipe ya. Yang pertama 2 pihak ya. 1 pihak kiri ya. Kemudian yang terakhir 1 pihak kanan. Jadi teman-teman harus bisa menentukan hipotesis tipe mana yang akan kita gunakan. Oke, kita mulai untuk tipe yang pertama dulu, 2 pihak ya. Hipotesis penelitiannya bunyinya adalah seperti ini. HO tidak terdapat perbedaan rata-rata pembelajaran sebelum dan sesudah pembelajaran metode baru ya. Kemudian HA-nya terdapat perbedaan rata-rata pembelajaran sebelum dan sesudah pembelajaran baru. Nah, untuk 2 pihak cirinya itu untuk HO biasanya menggunakan simbol sama dengan, sedangkan HA-nya adalah tidak sama dengan. Oke, berikutnya kita harus bisa mentransformasi dari hipotesis penelitian ke dalam hipotesis statistik ya. Oke, HO-nya berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata dari pembelajaran yang sebelum dan sesudah ya. Berarti di sini kita gunakan sama dengan. Kemudian HA terdapat perbedaan, berarti rata-rata sebelum dan sesudah itu tidak sama. Jadi hipotesisnya adalah seperti ini. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini ya. Kita lanjutkan. Untuk yang 1 pihak ya, HO itu menggunakan simbol lebih dari atau sama dengan. Bunyi HO lengkapnya adalah rata-rata nilai pembelajaran sebelum metode baru lebih dari atau sama dengan rata-rata nilai pembelajaran sesudah metode baru. Kemudian HA-nya, rata-rata nilai pembelajaran sebelum metode baru kurang dari rata-rata nilai pembelajaran sesudah metode baru. Nah, hipotesis penelitian ini kita harus tafsirkan ke dalam hipotesis statistik. HO-nya rata-rata sebelum lebih dari atau sama dengan rata-rata sesudah. HA-nya rata-rata sebelum kurang dari rata-rata sesudah. Nah, ini adalah tipe hipotesis 1 pihak kiri ya. Kemudian yang terakhir, hipotesis penelitiannya menggunakan tipe 1 pihak kanan. Nah, yang membedakan dengan pihak kiri hanya simbol pertidaksamaan saja yang digunakannya. Untuk HO yang digunakan adalah kurang dari atau sama dengan. Sedangkan HA, simbol yang digunakan adalah lebih dari. Nah, jadi hipotesis statistiknya untuk HO rata-rata sebelum kurang dari atau sama dengan rata-rata sesudah. HA rata-rata sebelum lebih dari rata-rata sesudah. Oke, ini adalah tipe hipotesis ya. Untuk kali ini ya kita akan gunakan yang 2 pihak saja di sini, 2 pihak ya. Oke, berarti yang kita gunakan adalah ini ya yang akan kita uji hipotesis statistiknya. Rata-rata sebelum sama dengan rata-rata sesudah. Kemudian HA-nya rata-rata sebelum tidak sama dengan rata-rata sesudah. Oke, kita akan lakukan perhitungan secara manual. Kita perhatikan terlebih dahulu rumusnya. T hitung sama dengan D bar ya, rata-rata dari nilai D dikurangi D0. Nah, untuk D0 ini biasanya adalah 0 ya. Kemudian SD adalah standar deviasi dari D ya. Kemudian dibagi akar N. Nah, ini adalah rumusnya ya. Oke, kita akan lakukan perhitungannya. Yang pertama kita harus menghitung apa? D-nya dulu. Berarti di sini kita tambahkan ya. Kolom D ya.
Oke. Perhitungannya sederhana karena D di sini adalah selisih masing-masing individu ya. Berarti sama dengan nilai post-test ya dikurangi dengan nilai pre-test. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman enter. Ya, diperoleh 13. Selanjutnya tinggal kita drag sampai data paling akhir. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lebih rapi lagi seperti ini. Nah, kemudian diberi garis. Ya. Oke. Kolom D selesai kita isi. Berikutnya apa? Nah, kita kembali lagi ke rumusnya. Diperlukan D bar. D bar di sini adalah rata-rata dari D. Ya, berarti di sini kita perlu menghitung ya. Sama dengan average ya, average dari kolom D. Nah, seperti ini. Tinggal kurung tutup, kemudian di enter. Nah, ini adalah nilai D bar atau rata-rata D ya. Rata-rata D. Kemudian berikutnya kita juga perlu menentukan nilai standar deviasi dari D. Ya, berarti di sini SD ya, standar deviasi dari D. Caranya sama dengan kita gunakan STDEV ya. Kita pilih yang sampel S di sini ya, yang S. Kemudian kita drag ya dari 13 sampai 4. Ya, yang ada di kolom D. Kemudian kurung tutup, kita enter. Nah, diperoleh standar deviasi D-nya adalah 3,59629. Oke, berikutnya kita akan menghitung nilai T, berarti di sini ya. T hitung. Rumusnya sama dengan kurung buka, D barnya adalah 7,6 dikurangi D0-nya adalah 0. Kemudian kurung tutup dibagi ya. SD-nya adalah 3,59 sekian ya. Kurung buka dulu. Kita klik ya 3,59 sekian dibagi ya kurung buka N-nya itu adalah banyaknya sampel yang kita miliki di sini berarti 10. Berarti 10 akar. Ya, berarti pangkat saja boleh pangkat 0,5. Kurung tutup 2 kali. Nah, ini adalah nilai T hitung. Ya. Oke, T hitung. Jadi kita sudah peroleh nilai dari T hitung. Ya. Sekarang tinggal kita tentukan T tabel. Ya. T tabelnya, T tabel. Ya. Perhitungannya, atau kita tulis di sini saja biar mudah membandingkan di sini. T tabel ya. Perhitungannya sama dengan TINV ya. Kemudian probability-nya 5%. 5% itu sama dengan 0 titik ya. Koma di sini di Excel yang saya gunakan itu adalah titik. Berarti 0,05. Nah, ini artinya adalah 5%. Koma degree freedom-nya adalah ini N-1. Berarti N-nya adalah 10 dikurangi 1. Berarti degree freedom-nya, derajat kebebasannya adalah 9. Kemudian kurung tutup. Kita enter. Nah, diperoleh 2,26212. Oke, sekarang kita sudah memperoleh T tabel ya. Langkah selanjutnya
tinggal kita bandingkan ya. Nah, ini adalah gambar ya wilayah kritik untuk hipotesis dua pihak. Jadi ada di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nah, nilai yang di sini itu adalah negatif dari T hitung. Berarti di sini ya, yang di sini adalah min 2.26216 ya. Nah, di sini ya yang ini. Kemudian yang di sini ya itu nilainya yang positifnya, berarti 2.26216. Nah, seperti ini. Tinggal kita lihat ya. Kalau nilai T hitungnya ada di antara nilai ini dengan ini, artinya ada di tengah ini, maka HO yang diterima. Sedangkan kalau ada di sebelah kanan maupun sebelah kiri, maka HO ditolak. Kenyataannya nilai T hitungnya itu ada di sebelah sini. Nah, di sini T hitung ya. Ada di sebelah sini, yaitu T hitungnya sama dengan 6,6828. Ternyata T hitungnya ada di daerah kritik sebelah kanan di sini. Nah, sebelah kanan di sini. Kita lihat di sini. Maka HO ditolak sehingga HA diterima ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, ini adalah untuk menentukan hipotesis mana yang akan diterima. Jadi dibandingkan dengan T tabel. Ternyata T hitungnya ini ada di wilayah kritik sebelah kanan di sini ya, bukan di antara min T tabel dengan T di sini, bukan, tapi di sini ya, bukan di sini nilainya, bukan di sini, tapi ada di wilayah sebelah kanan. Sehingga yang kita simpulkan adalah hipotesis alternatif yang kita terima di sini, berarti rata-rata sebelum tidak sama dengan rata-rata sesudah. Sehingga apa? Terjadi perbedaan atau terdapat pengaruh ya, penerapan metode pembelajaran baru terhadap tingkat penguasaan materi ajar pada siswa. Oke? Mudah-mudahan cukup mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.